Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita junjukkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Dewan Juri saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Bima Aditya Koswara dari perwakilan SMP Negeri 1 Rangkas Bitung. Dan juga kepada Dewan Juri saya hormati, izinkan saya pula membacakan pidato saya pada peringatan Maulid Nabi hari ini yang berjudul Rasulullah sebagai pemimpin teladan. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada tahun 570. Meski ada sebagian pendapat yang mengatakan tahun 571 Masehi, dan wafat di kota Madinah pada tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibundanya bernama Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad SAW bergelar dengan penuh para nabi, rasul dan nabi, syahidan mubasyirun atau pemberi kabar gembira, nazir pemberi peringatan, dalil atau penyuruh pada Allah juga SAW. Beliau adalah seorang nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim. Rasulullah mulai mengajarkan agama Islam untuk seluruh umat manusia di dunia ini dan mewariskan pemerintahan tunggal Islam. Nabi Muhammad yang dipanggil dengan Rasulullah menegakkan agama tauhid. Ayah Nabi Muhammad meninggal dunia pada saat beliau berusia 2 bulan, dan ibundanya meninggal pada dunia pada saat beliau berusia 6 tahun. Berarti pada saat itu Nabi Muhammad telah menjadi seorang anak yatim piatu. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad diasuh dan dibesarkan oleh kakeknya Abu Thalib sampai berusia 8 tahun. Pada usia Muhammad masih berusia 8 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Lalu beliau diasuh oleh kakeknya Abu Thalib. Ketika Nabi Muhammad tinggal bersama dengan Abu Thalib, beliau ikut berniaga. Pertama beliau diajak berniaga menuju kota Syam pada saat beliau berusia 12 tahun. Pada saat inilah Abu Thalib diberitahu oleh seorang rahib Bahira bahwa kelak keponakannya itu akan menjadi seorang nabi yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. Ketika beranjak remaja, Nabi Muhammad bekerja sebagai pedagang. Namun Nabi Muhammad yang kala itu masih muda, kadang-kadang pergi mengasingkan diri seorang diri ke sebuah bukit dan menyendiri dalam gua hingga sampai bermalam-malam untuk merenung dan berdoa. Dalam sebuah riwayat, dalam usia 40 tahun, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril dan menerima wahyu pertamanya. Dan 3 tahun setelah wahyu pertama turun, beliau mulai mendakwahkan ajaran Islam secara terbuka. Rasulullah pun menyiarkan ajaran Islam dengan menyatakan keesaan Allah, dalam arti menyerahkan diri kepada Allah SWT sebagai agama yang benar dan meninggalkan segala sembahan selain Allah SWT. Sejak itu, Rasulullah menerima wahyu secara berangsur sampai beliau menjelang wafat. Namun, sudah menjadi pengetahuan umum ketika seseorang membawa kebaikan, maka orang itu akan menentang dan membencinya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau mendakwahkan ajarannya yang bertentangan dengan keadaan saat itu, maka orang-orang jahiliyah pun banyak yang menentangnya. Berbagai bentuk perlawanan dan penyiksaan dari beberapa suku Mekah, berbagai intimidasi dan bentuk perlawanan dan penyiksaan yang dialami para pengikutnya, hingga Nabi membenarkan beberapa pengikutnya hijrah ke Habasyah. Sebelum Nabi sendiri memulai misi hijrah ke Madinah pada tahun 622, peristiwa hijrah pun menandai awal penanggalan kalender hijrah dalam Islam. Setelah 8 tahun bertahan atas serangan suku-suku Mekah, Nabi Muhammad mengumpulkan sebanyak 10.000 kaum muslimin untuk mengepung Mekah. Namun, serangan tersebut tidak mendapatkan perlawanan yang berarti Nabi Muhammad berhasil mengambil alih kota dengan menghancurkan berhala-berhala. Pada tahun 632, beberapa bulan setelah kembali ke Madinah untuk memunaikan haji, wajah Nabi Muhammad jatuh sakit dan wafat. Pada akhirnya, Nabi Muhammad meninggalkan semenanjung Arab yang telah bersatu dalam pemerintahan tunggal Islam, dan sebagian besar telah menerima Islam.
Baik, kepada Dewan Juri yang saya hormati, izinkan saya membacakan kepemimpinan Rasulullah SAW. Allah SWT telah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul sekaligus sebagai uswah hasanah, yakni suri teladan yang baik bagi umat manusia pada umumnya dan bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Sebagaimana Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh telah ada pada dirinya Rasulullah itu suri teladan atau contoh teladan yang baik. Agar seseorang mau meneladani orang yang dikagumi, tentu tidak mesti lebih dahulu mengenal dan mencintainya. Demikian pula untuk meneladani kehidupan Rasulullah, tentu kaum muslimin mesti mengenalnya agar dapat mencintai Rasulullah. Untuk mencintainya, orang tidak perlu mempelajari serta harus mengkaji sejarah kehidupan yang sering juga disebut dengan sirah nabawiyah. Karena dengan itu, begitu rasa sempit, simpati, kagum, dan cinta dapat membuat seseorang terdorong untuk meneladani kehidupannya. Sebagai contoh, pada masa Rasulullah terkenal dengan zaman jahiliyah, di mana pada waktu itu umat hidup dalam keadaan yang berselisih, terlantar, musyrik, saling berperang, bahkan membunuh. Mereka hidup dalam kebodohan, nyaris seperti binatang. Demikianlah kondisi umat pada saat itu. Mereka hidup tanpa prinsip dan akhlak yang baik. Pada masa jahiliyah yang goblok itulah Rasulullah datang diutus oleh Allah SWT untuk memperbaiki akhlak. Dari akhlak tercela menjadi akhlak terpuji. Sebagaimana sabda beliau yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan Allah SWT pun memuji keluhuran dan ketinggian akhlak Rasulullah sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti luhur, yakni berakhlak mulia. Bagi kaum muslimin seharusnya menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan yang sempurna. Itu sebabnya kehidupan Rasulullah SAW mesti dikenalkan kepada generasi muda serta putra-putri kaum muslimin, agar mereka mengenal dengan baik sisi kehidupan Rasulullah mulai sejak lahir, remaja, dewasa, menikah, berumah tangga, sebagai kepala negara, bahkan sebagai panglima perang dan sebagainya. Semua itu harus dikenalkan agar generasi muda mengenal, mencintai, dan meneladani kehidupan Rasulullah SAW, terutama sebagai pemimpin. Sebagai umat Islam, seharusnya orang mempunyai perasaan bangga dan bersyukur karena telah dikaruniai seorang yang sangat berharga, yaitu beriman kepada Allah SWT dan telah terpilih menjadi umat yang akan diselamatkan oleh Allah SWT kelak di hari pembahasan yang dikenal dengan hari kiamat. Namun, untuk mendapatkan keselamatan di hari akhir itu tidak diraih dengan mudah, karena butuh perjuangan yang sungguh-sungguh untuk menggapainya. Atau manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Kemuliaan mesti digapai dengan perjuangan. Apalagi meraih sesuatu yang mulia dan berharga, tentu diperlukan semangat dan pengorbanan panjang dalam proses pencapaiannya. Semangat, tetapi dalam meraih kebahagiaan hakiki, yaitu surganya Allah, kaum muslimin tidak perlu berpikir keras karena sudah ada contoh teladan yang sempurna. Hanya tinggal mencontoh seperti apakah kehidupan Rasulullah SAW. Maka seperti itulah yang mesti kita laksanakan agar tidak tersesat di jalan yang salah. Oke, baik, kepada yang diri saya hormati, izinkan saya pula membacakan karakteristik kepemimpinan Rasulullah. Sebagai seorang nabi dan rasul, Nabi Muhammad telah menjalankan tugasnya yang sangat berat dengan sangat mengagumkan dunia. Misi dakwahnya di Jariah Arabia sukses besar. Meski dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembawa risalah kenabian, Rasulullah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari kaum kafir Quraisy pada saat itu. Namun, demikian Rasulullah tetap berdakwah. Beliau tetap mengajarkan agama Islam dengan cara damai dan santun, tanpa dendam terhadap orang-orang yang telah berbuat jahat kepadanya. Sifat terpuji itu menjadi bukti bahwa beliau memang benar-benar seorang yang mempunyai kepribadian luhur. Allah telah berfirman yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik bagi siapa saja
saja yang mengharapkan anugerah Allah dan ganjaran di hari kemudian. Rasulullah membawa begitu banyak prinsip dan ajaran luhur gabi umat manusia. Dan semua ajaran yang beliau sampaikan kepada umatnya setelah beliau menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Satu kata dalam perbuatan, beliau menyampaikan semua prinsip dan menjalankan tanpa keraguan sedikit pun. Sebagai seorang pemimpin, kepada Dewan Juri saya hormati, kita dapat mengambil kesimpulan dari pidato yang saya sudah bacakan. Kesimpulan itu, kita harus mengikuti perjalanan Nabi Muhammad SAW, karena dengan itu juga kita dapat menerapkan pada kegiatan sehari-hari agar kita mendapatkan hidayah di dunia maupun akhirat. Mungkin sekian dari saya, Bima Aditya Kosora, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.